Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu qabla ridha walakal hamdu ba'da ridha walakal hamdu hatta tarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salata ahli samawati wa ahli al-ard wa afina waltuf bina fi umurina kulliha wa ajri ya Rabb lutfakal khafi fi umurina wa umuril muslimin wa sallim taslima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para asatidzah, Bapak Kepala Desa, segenap takmir masjid, mudah-mudahan semuanya mendapatkan sehat wal afiah, mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam dan iman. Amin Allahumma amin. Hadirin wa hadirat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hilangkan segala kesusahannya. Harus gelem amin ini. Amin. Gelem susah ta, Bu? Dari itu ndak gelem amin ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat segala penyakitnya. Amin. Mudah-mudahan Allah tambahkan rizkinya. Amin. Zahirnya dan batinnya. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan anak cucunya saleh salihah. Amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, di malam yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama dalam acara yang istimewa, dalam acara yang mulia. Mudah-mudahan dengan kemuliaan acara di bulan yang mulia Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di dunia dan di akhirat dengan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggal bersama beliau di dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau melihat jam wis bengi. Ketokane wis akeh sing ngantuk. Mari untuk mangan dereng-dereng arek-arek ini. Sing kesel ibu-ibu ya, Bu. Durung kok mulai direpoti meneh, Bu. Kira-kira direpoti mboten? Mboten. Hah? Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Pak Lurah tadi menyampaikan kalau bisa membahas dua pembahasan. Pembahasannya itu Maulid Nabi dan juga Al-Quran. Tentunya pembahasannya itu nggak perlu panjang-panjang, karena les ngantuk kedawan akeh ndak nyambungi. Daripada mulai salah paham, nggak karuan akhirnya hasilnya. Pertama kita membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Ada dalam satu qasidah disebutkan wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u wa ajmalu minka, yang lebih tampan darimu, yaitu daripada Nabi Muhammad, lam tara qattu ainu, mata siapapun tidak pernah melihatnya. Bu, sing paling ganteng menurut jenengan sapa? Hah? Setuju. Kalau kita perhatikan, kebanyakan perempuan khususnya itu ndolek wong lanang sing, tapi sing ganteng iku ndak njamin. Bener apa boten? Hah? Berarti sing sampean ndolek iki sing ganteng apa sing nyenengno? Pilihane siji. Lho iki ustadzahe milih pisan. Sing ganteng apa sing nyenengno? Atau lho dudu karo-karone, ganteng nyenengno ambek ganteng ndak nyenengno. Ndak, pilihane siji, ganteng atau sing nyenengno. Lek milih ganteng akhirnya nangis lho kok Lesti semenjenengan. Seneng sampai kayak ngono. Berarti sing nyenengno. Ganteng tok percuma. Sing paling apik iku ganteng atine. Nggih menapa mboten? Tapi sok semerap sampean, atine apik apa mboten? Lah Nabi Muhammad itu wajahnya paling tampan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kentapanan Nabi Muhammad. Walaupun kalau kita membaca Al-Quran diceritakan tentang Nabi Allah Yusuf alaihissalam, ketampanannya. Allah menceritakan ketampanan Nabi Yusuf. Tempat duduk disiapkan. Kemudian bukan hanya disiapkan tempat duduk, tapi juga pisau dan buah-buahan. Setelah mereka semuanya datang duduk, Nabi Yusuf diperintahkan untuk lewat, melaku tok Nabi Yusuf. Mereka semua kelihatan ini sambil motong buah, ndak kroso tangannya sing. Kira-kira sampean saiki jarine aku sing paling ganteng. Ana semut nyokot, oba napa mboten? Oba. Kroso dicokot semut. Atau moro-moro udan gerimis, buyar napa mboten? Buyar. Buyar. Lho berarti nggantengin Nabi Yusuf kaya apa itu? Sampai lali. Tangane sing tugel ndak kroso. Iso sampean bayangno. Berarti kalau tampannya saya ini ndak ono apa-apane wis. Padahal insya Allah sing hadir ono kene sing paling ganteng saiki aku.
Ya pasti apa meneh tambah ambek arep noman iki gantengan aku adok. Tapi apa? Ketampanan ini masih nggak bisa membuat kita lupa, nggak bisa membuat kita hilang ingatan. Tapi Nabi Yusuf membuat mereka hilang ingatan. Hilang ingatan, tangan dipotong nggak terasa. Berarti sudah hilang ingatan. Bahkan sampai mereka mengatakan apa? Ma hadza basyarun in hadza illa malakun karim. Iki duduk menungso ini, malaikat. Kenapa? Begitu tampannya. Lek ketok wong ganteng koyo ngono, waduh. Iso kegowok mimpi. Iso kegowok mimpi biasa lek ketok wong ganteng sing metengi langsung nyekel-nyekel wetengi. Oh Allah, mudah-mudahan anakku digosok-gosok wetengi. Ya ndek nular. Nular ya apa nular kabeh ngono, ganteng kabeh ono sing elek anake wong-wong iki. Lah Nabi Muhammad melebihi Nabi Yusuf, tapi nggak pernah diceritakan oleh Allah ketampanan Nabi Muhammad. Pernah kita dengar dalam ayat Al-Qur'an Allah menceritakan ketampanan Nabi Muhammad? Tidak. Loh apa bedanya? Padahal Nabi Muhammad lebih tampan dari Nabi Yusuf. Tapi kenapa Nabi Yusuf diceritakan ketampanannya sedangkan Nabi Muhammad tidak? Karena ada yang lebih hebat, ada yang lebih spesial. Kalau ketampanan itu berjalannya waktu sirna, berjalannya waktu berkurang. Nome ganteng, tambah suwe. Ngapunten sing dadi mbah, sing dadi mbah. Bojone jenengan ben ganteng napa mboten, Mbak? Hah? Ganteng. Untune sik lengkap. Tangannya sik kuat. Ngangkat kuat, gendong kuat. Saiki kok gendong langsung mlebu rumah sakit. Pen-penan. Apa meneh bojone tambah lemu. Biyen guru. Untune entek wis bingung wisan. Walaupun kulitnya si rapi, si api, untune entek. Ketok elek wisan. Langsung lambene menciut. Melbu. Apa meneh kulite keriput, rambutnya putih kabeh. Motone wis tapi ketok. Berarti ketampanan itu masih kecil. Karena itu Allah nggak menceritakan Nabi Muhammad dalam ayat Al-Quran tentang ketampanan. Apa yang diceritakan? Apa yang dipuji Allah dalam ayat Al-Quran tentang Nabi Muhammad? Yang lebih spesial apa? Akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, di atas akhlak yang agung. Bukan sejajar tapi di atasnya. Kalau katanya para ulama itu, kita ini kelihatan gantengin ya, ketok ayune kalau dihiasi dengan akhlak. Tapi kalau Nabi Muhammad akhlaki ketok api gara-gara Nabi Muhammad. Rumah ini atau masjid ini lek dibangun polosan ya api, tapi terlihat lebih bagus. Kenapa? Dikasih gip ya, dikasih motif dan yang lain supaya ketok api. Itu bangunan. Sama dengan kita ini sing lanang ketok tambah ganteng, sing wedok ketok tambah ayu, lek ono akhlaki. Kalau ada akhlaknya, ada budi pekertinya, ada sopan santunnya, kelihatan. Tapi Nabi Muhammad beda. Kalau Nabi Muhammad akhlaknya terlihat indah ketika Nabi Muhammad yang maki. Tak kayak gambaran sing luwih gampang meneng. Wong sugih nggawe jam murah. Ketok api ndak jame. Boleh sapa sing gawe? Wong sugih. Lek awak-awakan sing gawe jam api,
jame apik larang. Regane 7 juta. Digawe. Ketok apa? Ketok elek, ketok murah. Gawe jam apa jenenge? Sing iPhone niku apa jenenge? Apple Watch ya. Jame Apple lho. Lek awak-awakan sing gawe paling iku jam biasa. Regane 200. Tapi nek wong sugih, jame biasa dudu jam Apple, tapi dianggepe wong Apple itu. Lah itu seperti akhlak di dalam Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad yang menjalankan akhlak itu, akhlaknya terlihat indah karena Nabi Muhammad. Tapi kalau kita menjadi indah karena akhlak. Karena itu Allah puji Nabi Muhammad dalam Al-Quran itu akhlaknya bukan ketampanannya. Sehingga dalam hal ini mengingatkan kepada kita bahwa akhlak itu penting di atas segala-galanya. Di atas segala-galanya, di atasnya ilmu, di atasnya ibadah. Ilmu ndak ono akhlaki, ndak payu. Ilmune akeh, segoro. Tapi ndak ono akhlaki, ndak ono sing gelem. Ilmunya sedikit tapi akhlaknya luar biasa. Oh, akeh sing gelem. Banyak yang mau. Karena itu Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk berakhlak yang baik, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya. Berakhlaklah kepada manusia itu dengan akhlak yang baik. Lalu wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Yang terbaik melebihi engkau wahai Muhammad tidak pernah dilahirkan oleh seorang perempuan pun. Karena kelahirannya Nabi Muhammad ini nggak sama dengan kelahirannya orang-orang yang lainnya. Bahkan tidak sama dengan kelahirannya para nabi dan para rasul lainnya. Karena Nabi Muhammad itu basyarun lakal basyar. Manusia tapi nggak sama dengan manusia yang lainnya, berbeda. Kenapa? Karena sebelum dilahirkan itu sudah direncanakan, oleh Allah. Dari sampai ke itu sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kelahirannya Nabi Muhammad nggak sama. Di antara nggak samanya apa? Ibunya Nabi Muhammad siapa namanya? Sayyidatuna Aminah binti sing weru untuk hadiah. Hadiahnya saya minta dari Pak Lurah atau toko family. Mbok hadiah apa? Ayo sing weru. Terakhir nanti saya mau tanya weru. Mudah-mudahan Pak Lurah ngasih hadiah. Mbok hadiah umroh insyaallah. Umroh Pak Lurah. Sayyidatuna Aminah ketika mengandung Nabi Muhammad itu nggak sama dengan perempuan-perempuan yang lainnya. Di dalam Maulid dikatakan apa? Lam azal ummuhu tara anwa'an min fadlihi wa fakhri. Terus ila nihayati tamami hamlih. Ibunya Rasulullah Sayyidatuna Aminah itu terus selalu melihat bermacam-macam kemuliaan, keistimewaan sampai kelahiran. Jadi dari hari pertama atau bulan pertama sampai bulan kedua, bulan ketiga sampai 9 bulan itu selalu melihat kemuliaan, keistimewaan spesial dari Allah sampai lahiran. Apa kemuliaannya? Kemuliaannya bahwa beliau itu tidak pernah merasakan hamil seperti para perempuan lainnya merasakan. Lek wong wedok meteng iku macem-macem. Ono sing muntan.
1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pertama. Mari ngono enakan pisan. Mari ngono ana sing ndak gelem tangi teko kasur, turut tok. Ada lagi yang luwih soro, ndak gelem mangan sego. Lek mangan sego muntah. Ana tiyang mriki. Hah? Ada lagi sing ndak gelem ambek bojone. Hah? Lha iku sing sakno bojone. Lah ngono dolekno gantine. Nggak mau sama suaminya. Sampai kapan? Sampai lahiran. Ada yang nggak mau baunya wangi-wangian atau baunya pangananan dan lain sebagainya. Macam-macam. Tapi Sayyidatuna Aminah nggak tahu kan ngono. Bahkan dikatakan apa? Beliau nggak merasa kalau hamil. Nggak ngerasa lek meteng. Nggak ada nyeri, nggak ada pedih, nggak ono nganyang iki iku dah. Wala tasku minhu alaman wala ilala. Nggak merasa sedikit pun. Karena itu nggak ada yang terbaik dari seorang perempuan dilahirkan seperti Nabi Muhammad. Sehingga dikatakan khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Engkau ini wahai Muhammad diciptakan oleh Allah bebas dari segala ciri, dari segala kekurangan. Seakan-akan engkau diciptakan oleh Allah sesuai keinginanmu. Enggak berubah dengan istrinya, dengan anaknya, dengan kaumnya, dengan masyarakatnya, dengan rakyatnya, dengan umatnya. Enggak berubah Nabi Muhammad. Sempurna. Sehingga meneladani Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad itu adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan dunia dan di akhirat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Al-Junaid beliau mengatakan kullu turuk masdudah illa man iktafa bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan buntu untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai kesuksesan. Yang laki ingin mencapai kesuksesan, buntu jalani. Yang perempuan ingin mendapatkan kebahagiaan, buntu jalannya. Kecuali kalau meneladani mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wes ya. Jadi intinya idolakan Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad, hilangkan cinta selainnya dari hati kita. Nabi Muhammad. Yang kedua, pembahasannya itu tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an ini satu-satu mukjizatnya Nabi yang abadi. Satu-satunya mukjizatnya Nabi yang abadi hanya Al-Qur'an. Mukjizatnya Nabi banyak. Bulan purnama dibelah menjadi 2. Air yang mengalir dari jari jemarinya Nabi, yang sedikit menjadi banyak, yang sakit bisa sembuh, itu banyak. Matanya sahabat Qatadah ucul dalam peperangan, lepas, dikembalikan sama Nabi, balik asal. Nggak perlu jarum suntik, nggak perlu bius, nggak perlu lampu yang nyorot, kemudian dikembalikan lagi, selesai. Itu mukjizat. Tapi kapan? Biyen. Sekarang sudah nggak ada, hilang. Yang sedikit menjadi banyak, nggak ada. Hanya satu yang kekal, yang abadi, mukjizatnya Rasulullah, yaitu Al-Qur'an. Karena itu Al-Qur'an ini dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dijaga oleh Allah. Karena yang menjaga Allah, siapapun orang yang ingin merusak Al-Qur'an, yang ingin mengacaukan Al-Qur'an, tidak berhasil. Al-Qur'an ini sudah berusaha dirusak mulai sejak dulu.
tapi mereka semuanya nggak berhasil. Dan kalau Al-Quran itu dirusak, nggak perlu banyak-banyak ngerusaknya. Satu kata diambil, banyak orang yang nggak ngerti, tapi sudah fatal. Akan tetapi hal itu nggak berjalan sesuai dengan rencananya. Ada pernah Al-Quran itu dirubah. Dirubahnya dengan apa? Mengurangi satu kata. Jadi semua Al-Qurannya podo, pancet, nggak ada perubahannya, cuma satu kata yang dihilangkan, yaitu kata ghair. Artinya ghair itu selain atau bukan. Ya. Artinya ghair itu selain atau bukan. Ini dihilangi. Lah kalau orang nggak perhatian, nggak sadar dia, tapi fatal. Artinya berubahnya drastis. Apa ayatnya? Waman yabtaghi. Aslinya ini ya, aslinya. Waman yabtaghi ghairal islami dinan. Ada ghairnya. Ini ghairnya dibuang. Jadinya apa? Waman yabtaghi islamah dinan. Artinya beda. Kalau aslinya, siapa yang menjadikan selain Islam agamanya, selain Islam agamanya, pokoknya ada orang yang menjadikan selain Islam agamanya, nggak diterima oleh Allah apapun dari apa yang dia lakukan. Tapi ketika ghairnya dibuang, berarti apa? Siapa yang menjadikan Islam agamanya tidak akan pernah diterima apapun darinya. Kan sudah berbeda dong. Aslinya siapa yang menjadikan selain Islam agamanya, tapi selainnya dibuang, siapa yang menjadikan Islam agamanya. Tapi nggak berjalan, hilang. Tetap sampai sekarang kita yang membaca ya wa may yabtaghi ghairal Islam. Kenapa? Allah yang menjaga. Kalau Allah yang menjaga, siapapun yang mau merusak nggak akan mungkin bisa. Dan kita kalau sadar itu sudah kita diajarkan oleh Rasulullah untuk kita baca setiap hari setelah sholat. Lamani alimah, lalu sih ngafal tahu gini ya. Lamani alimah, a'tait, wala mu'ti alimah, mana'ta, wala yanfa'u dzal jaddi minkal. Lamani alimah a'tait. Tidak akan mungkin ada orang yang bisa menghalangi untuk sesuatu yang Allah ingin memberi. Allah ingin ngasih. Siapapun yang menghalangi nggak akan mungkin bisa. Wala mu'tiya lima manata. Tidak akan ada orang yang bisa memberi jika Allah menolak. Allah menghindarkan. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jad. Kekuatan siapapun nggak akan bermanfaat daripada kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah yang menjaga, nggak akan mungkin bisa berubah. Karena itu, karena ini mukjizatnya Rasulullah yang abadi, yang kekal, sangatlah rugi kalau kita sebagai umatnya Rasulullah itu tidak membaca Al-Quran sama sekali. Bu, jenengan maca Quran kapan? Terakhir masuk poso wingi. Kebanyakan umat Islam itu lek maca Quran kapan? Posoan. Ana sing luwih apik titik. Luwih apik titik iku ben ulan. Pasaran. Ya, pasaran. Iya. Pasaran rutinan hataman keliling misalnya. Wis iku paling apik. Ben dina nih. Nggak diwaca. Lo rugi. Rugi. Kenapa kok rugi? Kita bisa mendapatkan pahala dengan sangat mudah dengan membaca Al-Quran. Kenapa? Wah, Al-Quran itu ngerti tidak ngerti untuk pahala. Ngerti tidak ngerti untuk pahala. Apalagi membaca Al-Quran itu satu hurufnya 10 kebaikan. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Ayo, Ustadz ayo kalau ngitung ayo.
Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Ada 19. Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Berarti kita sekali baca Bismillahirrahmanirrahim, satu hurufnya 10. Berarti untuk biro 190 kebaikan. Gampang apa soro? Gampang. Nah, enteng. Hanya apa? Bismillahirrahmanirrahim, 190 kebaikan sudah kita dapat. Lah kalau kita tambah satu ayat, Alhamdulillahirabbil alamin, berapa huruf? Kalau katanya Imam Ali, itu tergantung. Kalau kita baca di dalam sholat, baca dalam sholat, itu berarti satu hurufnya 100 kebaikan. Lek maca Qur'ani ana sembahyang, satu hurufnya 100 kebaikan. Nah, kalau itu sholatnya dengan berdiri. Kalau sholatnya dengan duduk, maka satu hurufnya itu 50 kebaikan. Kalau kita bacanya di luar sholat dengan memiliki wudhu, satu hurufnya 25 kebaikan. Tanpa wudhu, satu hurufnya itu 10 kebaikan. Berarti pekerjaan yang mudah, ringan, bisa mendapatkan pahala yang sangat besar. Tapi kebanyakan ditinggal. Tinggal akhirnya tidak mau Quran. Padahal kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu itu Al-Quran ini bacaan setiap harinya. Mereka baca di waktu pagi, mereka baca di waktu siang, mereka baca di waktu malam. Nah, ini kalau saya tanya tadi madrasahnya atau TPQ-nya itu kan jam 4 sampai jam 5. Sebagai wali santri khususnya dan sebagai orang tua umumnya, mari maghrib ikuti TV dipateni, HP didelek, Al-Quran sing diwoco. Mestinya. Kenapa? Karena waktu antara maghrib dan isya ini adalah waktu yang sangat istimewa, waktu yang sangat mulia. Mosok sak jam gak kuat delek HP mateni TV, nyetel tasbih ta, maca Quran ta, dan sebagainya. Ini waktu yang mulia loh, antara maghrib dan isya. Kenapa kok mulia dan pahalanya besar orang yang beribadah di saat itu? Karena kebanyakan orang melalaikan, polai kesel kerja, ngeleset atau turu. Sehingga Allah jadikan saat itu adalah waktu banyaknya orang yang lalai. Siapa orang yang ibadah di saat itu mendapatkan pahala yang sangat besar. Seperti apa? Qiyamul Lail. Apa pahala Qiyamul Lail luwih gede? Karena apa? Waktu asik tidur, asik turu, sing tangi setiti. Lah, siapa orang yang bisa bangun di saat itu ibadah kepada Allah, pahalanya gede. Sama dengan antara maghrib dan isya. Ini kalau kita ceritakan panjang. Walhasil intinya Al-Quran ini jangan ditinggal. Lah kalau bisa jangan hanya kita bisa membaca tapi pelajari. Karena siapa orang yang belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, itu adalah menjadi orang yang terbaik di sisi Allah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poinnya, hasilnya adalah idolakan Nabi Muhammad. Cintai Nabi Muhammad, jangan tinggalkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah pemberi syafaat kita dan menjadi imam kita untuk menuntun kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, wisuda anak-anak TPQ ini, karena mereka sudah bisa membaca Al-Quran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dalam kehidupan kita cinta kepada Nabi Muhammad, meneladani Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan Al-Quran dijadikan oleh Allah hujjah
bukti baik kita, dijauhkan oleh Allah dari bukti buruk kita. Amin Allahumma amin. Allahumma afina wa tubina wa ahfadna wa sunna wa farij anna wal muslimin. Allahumma afina wa iyyahum jami'an syarra masa'ib dunya wad din. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin wa la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma asqina al-ghaitha wa rahmata ma'luf wal afiyata wal barakati wa la ta'khudna bisinin. Allahumma arfa' wasrif anna wa 'anil muslimin al-adha wal ghala wal waba wal amrad wal asqam wal shada'id wal zalil wal dhalal wal jalal wal bala ma dhahara minha wa ma batan wa adfa' ila man ashara taghina wal baghina wal zalimina wal mu'tadina bima syi'ta ajilan ghaira ajil bi'afiyatin wa salama birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umr wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa syahada 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amana min al-'adzab wa nasiban min al-jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Allahumma akrimil arwah minna biliga khairil anami wabdaghil mukhtara anna min salatin wa salami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa hadha minni wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.